A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang volumenya. Volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli wa ahli baiti sunnatan syamdal qatil jilani. Subhanallah syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, bermula menuntut ilmu, itu faridatun, sangat fardu, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Para bapak ibu, para sahabat sekalian, calon ahlul jannah semuanya, sebelum kita mengkaji lebih lanjut, kita diingatkan oleh Sayyid Ahmad bin Zainul Habasyi tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sangat fardu, bukan hanya fardu, sangat fardu. Sebab kalimatnya faridah, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi tambahan daripada bangunan satu lafaz itu menunjukkan tambahan maknanya. Rasul tidak hanya menyatakan thalabul ilmi fardun, tapi thalabul ilmi faridatun. Kayak kalau ada anak muda dari perapatan Srengseng cerita, waduh tadi saya di perapatan ngelihat ada gadis cantik. Biasa aja berarti itu. Walau ngomongnya, waduh tadi dari perapatan Srengseng saya lihat ada gadis cantik. Tidur dulu, begitu bangun, tik, oh itu asli beneran cantiknya. Rasul menyatakan thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu sangat fardu. Ilmu yang mana? Di keterangan dari Imam Nawawi dalam Bahjatul Wasailnya, thalabul ilmi ayat ilmu ma kullifal abdul akilu al balighu ayya'mala bih. Talabul ilmi ay ilmi ma kullifal abdul akilu, maksudnya ilmu ma, ilmu apa saja, kullifal abdul akilu, yang seorang hamba yang berakal, al balighu, yang balik, dibebankan memikul, ayya'mala bihi, bahwa ia mengamalkannya. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya ketika menjelaskan hadis thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu sangat fardu,
ay ilmul hal, artinya ilmu yang kita amalkan sekarang ini. Bagi kita yang sudah menunaikan salat, wajib menuntut dan memahami ilmu salat. Amin ya rabbal. Yang kita sekarang sedang puasa, wajib menuntut ilmu puasa. Yang nanti mau berangkat haji, wajib tuntut ilmu manasik haji. Yang tiap waktu baca Quran, wajib menuntut ilmu qiraatul Qur'an. Yang mau menikah, wajib menuntut ilmu tentang nikah dan seterusnya. Jadi menuntut ilmu itu sangat wajib. Yang namanya juga sangat wajib, maka pahalanya juga pahala wajib. Makanya betapa luar biasanya Rasul menyatakan dalam hadis yang lainnya, waqala, dan telah bersabda ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa salaka yang melalui, yang menempuh yaman tariqan akan jalan, yaltamisu yang mencari yaman fihi di dalam tarik, ilman akan ilmu, sahala maka memudahkan Allahu oleh Allahu bagi man tariqan akan jalan ilal jannati ke surga. Rasul menyatakan man salaka tariqan yaltamisu filman, barang siapa melalui menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannati, Allah mudahkan ia menempuh jalan menuju surga. Surga yang dimana Imam Nawawi menerangkannya. Nah inilah makanya para jamaah yang mulia, kalau kita mendengar kata-kata surga, jangan cuman kebayang surga itu akhirat belaka. Waqala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu ayatlubu. Maksudnya yaltamis itu yatlubu, menuntut, mencari. Fihi ilman, di dalamnya itu ilmu, maksudnya ay syar'iyan. Yang dimaksud barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud ay syar'iyan, maksudnya ilmu syara', ilmu mengenai syariat Islam, mengenai hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, au alatan lahu, atau alat untuknya, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sharaf, balaghah, bahasa Arab dan sebagainya, supaya nanti bisa mempelajari Al-Quran, melajari hadis, sehingga kita bisa menguasai ilmu syara' atau syar'i. Itulah yang dimaksud. Makanya ilmu-ilmu yang lainnya ini dibutuhkan niat secara khusus. Belajar ilmu komputer, belajar ilmu matematik, harus punya niat. Misalnya apa niatnya? Niatnya biar orang Islam jangan kalah ilmu dan teknologinya dengan umat lain. Kalau itu insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau sekedar cuman pingin menguasai ilmu-ilmu seperti itu, bukan bagian ilmu syara', wallahu a'lam ada pahala atau tidak. Tapi kalau orang yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu syariah atau alat untuk memahami ilmu syariat, sahalallahu lahu tariqun ilal jannati, Allah mudahkan ia jalan menuju surga. Ai fid dunya, maksudnya di dunia. Surga di dunia. Apa surga di dunia? Bi ayyuwaffiqahu, dengan bahwa Allah memberikan taufik kepadanya lil amali salihi, untuk beramal saleh. Jadi kalau ada orang di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik melakukan amal saleh, itulah surga dunia sebelum surga akhirat. Bapak Ibu sekalian, setelah sibuk bekerja, tiap dengar seruan adzan masih bisa menunaikan sholat 5 waktu dengan khusyuk, itulah surga dunia. Apalagi kemudian di waktu-waktu tertentu bisa hadiri majelis ilmu, bertemu dengan para guru dan menambah ilmu ma'rifat kepada Allah,
itulah surga dunia. Sebagaimana sekarang kita ini habis sholat subuh bisa ngumpul di bulan suci Ramadan, kemudian mengkaji ilmu seperti kitab Bahjatul Wasil ini sesungguhnya adalah surga dunia sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Makanya karena ini suasana surga, bawaannya nyaman banget. Maka tidak sedikit orang di pengajian tidurnya pules. Betul enggak? Sound systemnya itu yang di atas saja ada 5. Kenceng semua, tapi tetap aja begini. Itu menunjukkan betapa nyamannya orang di majelis taklim. Nah itu tanda-tanda surga. Coba kalau orang-orang di neraka mana sempat tidur gitu. Kita aja kalau lagi puasa dulu zaman masih kecil, lagi lapar-laparnya kan pengen tidur sebetulnya kan. Biar tidak kerasa lapar, tapi ternyata susah tidurnya. Nah itu, karena yang biasanya gampang tidur orang kenyang. Betul enggak? Orang kenyang gampang tidur, kalau orang yang lapar susah tidur. Kalau orang lagi gembira, gampang pulesnya. Orang lagi susah, susah pulesnya. Jadi surga yang dimaksud, surga di dunia berupa taufik untuk melakukan amal saleh, au fil akhirati atau di akhirat, bi ayasluka bihi, dengan bahwa Allah menjalankannya, tarikan akan jalan, la subata fiya, yang tidak ada sulit di dalamnya, wala haula, dan tidak ada takut, ila ayyadhulal jannata, sehingga bahwa ia masuk surga saliman dengan selamat. Amin ya rabbal. Jadi ketika Rasul menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan al jannah, artinya apa? Rasul menyatakan barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan surga dunianya. Surga dunianya apa? Bisa menunaikan amal saleh, diberikan taufik oleh Allah menunaikan amal saleh. Orang itu benar-benar masuk surga di dunia sebelum akhirat tuh, kalau hidup di dunianya diberi kecukupan bahkan kelebihan, namun juga diberikan khusyuan dalam sholat, hudur dalam zikir, kemudian keluar dari hati dalam doa, tekun di dalam ngaji. Itulah benar-benar orang yang telah merasakan dunia ini laksana surga sebelum surga di akhirat nanti, di mana di akhirat Allah akan mudahkan dia jalannya, perjalanan yang tidak ada sulitnya, tidak ada takutnya, sampai ia masuk surga dengan selamat. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Ini keterangan diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Hadis tentang motivasi menuntut ilmu telah disampaikan. Wa ba'du, dan sesudah semuanya itu, fahadhihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubil imami hujjatil islami al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biya narju minallahi ayakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiqu. Wa ba'du, dan sesudah itu semuanya, fahadihi, maka ini itu masailu, masalah-masalah, muhtasaratun, yang diringkas, min ba'di kutubil imami hujjatul islami, dari sebagian kitab-kitab al-imam hujjatul islam al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali, waliban, yang pada umumnya, man arafaha, orang yang memahaminya, wa amila biya, wa amila, dan mengamalkan biya dengannya, narju, kami mengharapkan, minallahi, dari Allah, ayakuna, bahwa ada, yaman itu min ahlil ilmi, termasuk ahli ilmu, zahiran, secara zahir, wa batinan, dan secara batin, wa bilaihi, dan itu tetap dengan karunia Allah, at-taufiku, bermula taufik.
para jamaah yang mulia, calon-calon ahlu surga semuanya. Setelah pembukaan dengan basmalah, hamdalah, solawat, dan kemudian menyampaikan hadis Rasul tentang fadilah thalabul ilmi, selanjutnya Sayyid Ahmad bin Zainul Habasyi memberitahukan kepada kita, ini adalah masalah-masalah yang diringkas dari sebagian kitab-kitabnya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau kita ngaji kitab Ihya itu ada 4 jilid setebal Quran, kapan hatamnya, betul nggak? Nah, maka ini adalah kutipan-kutipan dari sebagian kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang kemudian diringkas dan disajikan kepada kita. Semoga ini mengantarkan kita kepada apa yang diharapkan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita ngaji kitab ini seperti kita ngaji kitabnya Imam Hujjatul Islam, yaitu lengkapnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi Abu Hamid, bapaknya Hamid, nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, buyutnya namanya Muhammad. Itu nama favorit. Tapi bagi kita, kalau punya anak, punya cucu, kalau ngasih nama Muhammad, jangan lupa kasih berikutnya. Apa? Muhammad apa? Sebab kalau nanti mau haji, mau umroh, membuat paspor untuk ke Timur Tengah, ditanya namanya itu mesti 3. Ya. Saya aja namanya Muhammad Sofar Mawardi dianggap kurang. Muhammad tidak dianggap, karena di Arab, di Timur Tengah, Muhammad itu udah nama setiap orang Islam Muhammad. Makanya di sana kalau orang tidak kenal makanya Muhammad gitu. Makanya kemudian namanya jadi Sofar Mawardi, masih kurang. Panggil nama kakeknya Abdus Somad. Jadi Sofar Mawardi Abdus Somad. Kalau kita kasih nama anak cuman Muhammad, nanti bingung ketika bikin paspor, bikin visa untuk naik haji ataupun umrah. Moga-moga nanti berangkat semuanya. Jadi ini kitab dikutip dari kitabnya Imam Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali bisa dibaca Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Ghaliban pada umumnya, maksudnya fil ghalibi ay al-kathiri, pada umumnya, kebanyakannya, man arafaha, orang yang mengetahuinya, maksudnya mengetahui al-masail, masalah-masalah yang mau kita bahas ini, wa amila biya, dan mengamalkannya, ay bimuqtaduha, maksudnya mengamalkan apa yang sesuai dengannya, yang menjadi tuntunannya. Narju minallahi ayakuna, kami berharap dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan menjadi orang yang termasuk asyashul arif wal amil, orang yang mengetahui dan mengamalkannya itu min ahlil ilmi zahiran wa batinan, termasuk ahli ilmu baik itu zahir maupun batin. Amin ya rabbal. Sebab orang ahli ilmu itu beda-beda, ada yang ahli ilmu zahir, ada ahli ilmu batin. Nah, kita berharap secara zahir juga ahli ilmu, secara batin juga ahli ilmu. Contohnya apa? Di sini digambarkan perbincangan di antara para ahli ilmu. Qala Syekh Muhyiddin, qala Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, qala Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, telah berkata Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, qala telah berkata zahiriyun oleh
ahli ilmu zahir li batiniyin kepada ahli ilmu batin. Kalau ahli zahir mengatakan apa? Kullu hakikatin, setiap hakikat la syariat yang tidak ada syariat lah baginya, fahya atilatun, maka ia adalah sunyi, ia kosong, liana ariyatun, karena sungguhnya ia itu telanjang, anil furu'i, dari cabang-cabang. Kalau kata ahli ilmu zahir kepada ahli ilmu batin dalam diskusinya mengatakan apa? Setiap hakikat yang tidak ada syariatnya, maka dia itu kosong, dia itu sunyi, karena sesungguhnya ia adalah hakikat yang telanjang, yang kosong dari cabang-cabang. Kata ahli ilmu zahir kepada orang ahli ilmu batin. Wa qala batiniyun li dhahirin, maka berkatalah ahli ilmu zahir kepada berkatalah ahli ilmu batin kepada ahli ilmu zahir, kullu syariatin, setiap syariat, laki kotalah yang tidak ada hakikat baginya, wahya batilatun, maka yaitu batil, li'anal hakikata, karena sungguhnya hakikat itu hiyal aslu, adalah pokok, wa alaiha, dan atasnya hakikat yubna, akan dibangun, kullu far'in, oleh setiap puruk, setiap cabang. Kalau kata ahli ilmu batin kepada ahli ilmu zahir, setiap syariat tanpa hakikat itu, maka ia adalah batil, karena sesungguhnya hakikat adalah pokoknya, sedangkan dari pokok itulah akan dibangun cabang-cabang. Jadi kalau debat ilmu zahir ilmu batin yang tidak ada habis-habisnya, maka kita minta kepada Allah, dan itu yang didoakan oleh musannif dari kitab yang sedang kita kaji ini, yaitu Sayyid Ahmad bin Zainul Habasyi. Semoga kita semua yang memahami masalah-masalah yang kita kaji kemudian mengamalkannya, termasuk ahli ilmu zahir maupun batin. Tidak hanya zahir pun juga tidak hanya batin, tapi zahir dan batin. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Wabillahi taufiqu, wabillahi, dan hanya dengan pertolongan Allah, at-taufiqu, bermula taufik. Maksudnya wabisa babi'anatihi, maksudnya dengan sebab pertolongan Allah, at-taufiqi, oleh taufik. Apa taufik? Fi'lul khairati, melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik, wa tarkul muharramati, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Itu menurut apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Taufik itu artinya apa? Fi'lul khairat wa tarkul muharramat. Taufik adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Ada ulama lain memberikan penjelasan apa itu yang namanya taufik. Taufik itu khalqu qudrati ta'ah, penciptaan kemampuan melaksanakan ketaatan, yang itu semata karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hidayah, ada taufik, kita butuh kedua-duanya. Kalau orang dapat hidayah itu dapat petunjuk. Misalnya apa? Yang tadinya itu nganggep bahwa semua agama sama, atau agama dia yang di luar Islam, apakah Nasrani, apakah Hindu Buddha itu benar, kemudian dia mendapatkan satu keterangan, dia pahami, dan dia kemudian memutuskan atau menetapkan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah itu namanya dapat hidayah. Terus kemudian setelah dia masuk Islam, dia belajar, oh ternyata orang Islam itu wajib menunaikan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, kalau tidak menunaikan dosa. Itu namanya dapat hidayah. Tapi kadang-kadang orang sudah dapat hidayah, belum dapat taufik. Tahu sholat wajib, tapi belum sholat. Ada tidak?
Tahu puasa Ramadan fardu tapi belum puasa, ada tidak? Jangan keras-keras ya. Ada ibu-ibu tahu berjilbab itu wajib tapi belum mau berjilbab, ada tidak? Itu namanya dapat hidayah belum dapat taufik. Kalau udah dapat taufik, tahu terus melaksanakan, itu namanya taufik. Bagus juga tuh ya, kalau bulan Ramadan begini, apalagi habis sholat subuh terus ngaji, daripada ndak ngaji mau ngapain tidur, betul nggak? Kalau orang habis sholat subuh tidur, rezekinya dipatok ayam, kata orang tua zaman dulu, ndak tahu dalilnya dari mana. Tahu ngaji apalagi Ramadan begini itu bagus, pahalanya besar, dilipat gandakan jadi 70 kali. Tahu di mana-mana juga ngomong bagus tuh, bagus, ada pengajian di sono habis sholat subuh, tapi ndak pernah ikut ngaji. Ada ndak orangnya? Mana? Ya ndak di sini, betul ndak? Itu namanya dapat hidayah belum dapat. Maka bersyukurlah kita semuanya dapat hidayah, iya, dapat taufik, iya. Makanya tahu tentang kewajiban sholat, terus sholat ditunaikan. Tahu kewajiban puasa, puasa dijalankan. Tahu kewajiban menuntut ilmu, ilmu kita tuntut. Itu namanya dapat taufik. Dan yang namanya taufik cuma satu yang punya kuasa memberikan, Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan wabillahi taufik wal hidayah. Itu kalau orang ceramah biasanya begitu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya kalau kita doa jangan lupa minta diberikan hidayah, minta diberikan taufik. Karena itulah kunci orang untuk selamat dunia dan akhirat, mendapat hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah membuka kesadaran, maka taufik membuat manusia mampu melaksanakan amal yang mesti ditunaikan. Nah, marilah kita sekarang masuki masalah demi masalah yang sesungguhnya kita sudah tahu tapi perlu kita tegaskan kembali. Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami bermula rukun-rukun Islam, pilar-pilar Islam itu khamsatun 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila mal ikhlasi wa tasdiki faman lam yakun mukhlisan fawa munafikun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Na'udzubillah. Arkanul Islami bermula rukun-rukun Islam, pilar-pilar Islam itu khamsatun 5. Syahadatu an, pertama itu persaksian bahwa sesungguhnya keadaan itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan itu wujud illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamus salati, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, dan membayar zakat. Wa shaum ramadhana, dan puasa Ramadan. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah. Man, yaitu orang istata'a yang mampu, yang menilai ke Baitullah apanya sabilan jalannya. Mal ikhlasi, beserta dengan ikhlas. Wa tasdiki, dan membenarkan. Faman, maka siapapun, lam yakun, yang tidak ada yaman itu mukhlisan, ikhlas, fahuwa, maka bermula ia itu munafikun, orang munafik. Waman, dan bermula barang siapa, lam yakun, yang tidak ada yaman itu musaddiqan, membenarkan, biqalbi, dengan hatinya man, fahuwa, maka bermula ia itu kafirun,
orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tsumma syar'a fi ilmi usuluddin, kemudian Syekh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habasyi beliau mulai menjelaskan bagian pertama dari kitab kita ini, tsumma syar'a fi ilmi usuluddin, kemudian beliau memulai menerangkan di dalam ilmu usuluddin, ilmu tentang pokok-pokok agama Islam. Maka beliau kemudian mengatakan arkanul islami khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Ay asasus syariati, maksudnya landasan dasar daripada syariat Islam itu ada 5. Ini ada keterangan lain ya, menjadi tambahan. Wa qala Syekhu Muhyiddin, telah berkata Syekh Muhyiddin, qawaidul islami khamsatun, kaidah-kaidah Islam itu ada 5. Kalau rukun-rukun Islam ada 5, kaidah-kaidah Islam juga ada 5. Ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Yang pertama apa? Ma'rifatul ma'budi wal qana'atu bil mawjudi wal wuqufu alal hududi wal wafa'u bil uhudi wasabru alal mafqudi. Ini penting sekali dipahami. Jadi menurut Syekh Muhyiddin, kaidah-kaidah Islam itu ada 5. Kalau orang Islam paham ini dan mampu mengamalkan, insya Allah hidupnya lebih tenang, lebih tentram, tidak gampang galau kalau kata orang sekarang. Apa itu yang pertama? Ma'rifatul ma'budi, mengenali, memahami yang disembah, yang diibadahi, yaitu Allah subhanahu wa. Orang kalau pengen hidupnya selamat, tenang, tentram, nomor 1, kenali yang disembah, kenali yang diibadahi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya persis seperti yang pernah disampaikan oleh Syekh Malik bin Dinar, beliau mengatakan kharajan nasu minad dunya walam yadhuqu atyabal asya. Manusia itu telah keluar dari dunia sedangkan mereka belum mencicipi yang paling baik, yang paling nikmat, yang paling lezat dari segala sesuatu. Ketika ditanya apa itu Syekh, beliau jawab al-ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah itulah atyabul asya dalam hidup. Makanya kalau ada di antara kita itu udah bisa dapat pekerjaan, kedudukan, harta, tapi belum bisa mendapatkan ma'rifatullah, belum selesai ya urusan hidupnya. Urusan hidup kita itu pada puncaknya bisa mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan memang itu merupakan kaidah pertama. Yang kedua, wal qanaatu, dan menerima bil maujudi, dengan yang ada. Kaidah kedua adalah qanaah bil maujud, menerima apa yang ada, diterima untuk menjadi modal meraih karunia dan keridhaan Allah yang lebih besar lagi. Yang lahir di kota terima, yang lahir di desa terima, yang dilahirkan dengan wajah cantik tampan terima, yang belum cantik belum tampan terima. Kok belum? Iya, sebab nanti kalau diproses cakep juga. Berapa banyak artis-artis dulu ketika belum tenar elek, betul enggak? Begitu udah jadi tenar, dirawat-rawat, lama-lama kok cakep juga ya, betul enggak? Ya, nah bagi kita yang dimaksud adalah tidak semata bicara perawatan dohir, tapi perawatan batin. Dulu itu kita kelihatan apa, jelek banget. Kenapa? Masih jahil, masih ahli maksiat. Sekarang udah tobat, sekarang udah rajin nuntut ilmu, makin hari makin alim, kok kelihatan makin ganteng.
kelihatan makin cantik. Itu loh maksudnya ya. Yang lahir jadi anak orang kaya terima, yang jadi anak orang sederhana terima. Itu al-qanaah bil maujud. Tapi ingat, diterima untuk menjadi modal meraih karunia yang lebih besar. Lahir dengan apa? Akal yang jenius. Alhamdulillah. Lahir dengan akal pas-pasan. Alhamdulillah. Terus semuanya belajar, yang jenius belajar, yang pas-pasan belajar. Memang yang jenius cepat dapat ilmunya, tapi dikit pahalanya. Sebab ada orang mau menguasai ilmu dengan sekali baca paham, hafal, sementara yang lain harus sampai 5-10 kali baca, mikir baru paham. Dari sisi ilmunya sama, tapi dari sisi pahala beda. Sebab apa? Yang dinilai Allah bukan hasil, tapi usahanya. Makin berat usaha kita, makin berat pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu yang namanya qanaah seperti itu. Bukan qanaah kemudian gelenggam, bukan. Qanaah untuk menjadi bekal meraih kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Misalnya ada di antara kita lahir sebagai anaknya petani, alhamdulillah, tapi cita-citanya jadi menteri pertanian. Itulah kira-kira ya. Jadi sebagai anak petani modal untuk meraih kedudukan sebagai menteri pertanian. Misalnya begitu. Nah, cita-cita jadi menteri pertanian lumayan, kalaupun tidak tercapai ya jadi mantri pertanian. Apa itu bedanya itu? Menteri sama menteri apa bedanya? Kalau menteri itu dekatnya sama presiden, ya kantornya di Jakarta. Kalau mantri itu dekatnya sama masyarakat, kantornya di mana? Ya di desa gitu. Kok jadi beda pendapat kelihatannya. Selanjutnya apalagi kaidah Islam itu? Wal wuqufu alal hududi, wal wuqufu dan berhenti alal hududi atas hukum-hukum Allah. Ini dia problem kita nih. Orang kalau benar-benar mau menegakkan kaidah Islam, kenali yang disembah yaitu Allah, terima apa yang ada itu semua karunia Allah. Berhenti di dalam batas-batas hukum-hukum Allah. Kalau Allah katakan halal ya halal, kalau Allah katakan haram dah haram. Halal silakan nikmati, haram hentikan. Kalau kita benar-benar mengikuti kaidah Islam, maka tidak ada yang kita akan taati kecuali hukum-hukum Allah. Tidak akan ada yang kita tegakkan kecuali syariat Allah. Kalaupun aturan lain datang, harus diteliti dulu. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kaidah Islam. Wal wuqufu alal hudud wal wafa'u, dan yang keempat, memenuhi wal wa'ud, dan memenuhi biluhudi dengan janji-janji. Termasuk janji kita dulu ketika di perut ibu umur 4 bulan, kita janji mau menjadi hamba Allah yang taat, yang takwa, itu perlu dipenuhi. Sebagaimana janji kita tiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, ku persembahkan untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu hendaknya dipenuhi. Wasobru, dan sabar, alal mafqudi, atas yang tidak ada. Itu 5 pilar, 5 kaidah Islam menurut Syekh Muhyiddin. Ya, sebelum kita masuk kepada yang pokok tentang 5 rukun Islam, yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah
persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, ai i'tiqadu an la ma'buda. Maksudnya i'tiqad meyakini bahwa tidak ada yang disembah biyakin dengan benar mungkinin yang mungkin illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan dan sungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. I'tiqadu annallaha maksudnya meyakini sesungguhnya Allah itu arsala Muhammadan telah mengutus Nabi Muhammad ilal khalqi kepada makhluk liyu'allimahum supaya beliau mengajarkan kepada makhluk dinahum akan agama Allah, dinahum agamanya mereka, agamanya manusia itu yaitu agama yang diridai Allah, agama Islam. Baik Ibu yang mulia, calon-calon ahli surga semuanya, ini bicara tentang syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu maknanya asyhadu itu aku bersaksi. Makanya karena kita menyatakan bersaksi, kalau ditanya orang, siapa Tuhan Anda? Kita jawab asyhadu alla ilaha, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dari mana Anda tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Jawabnya apa? Saya tahu sendiri. Jangan sampai mengatakan kata ustadz. Loh, kata kiai, tidak boleh. Kalau sudah syahadat itu harus ngelihat sendiri, tahu sendiri. Dari mana? Ya dari tolabul ilmi, betul tidak? Jadi ini namanya orang bersaksi itu. Makanya kalau salah seorang guru saya Kiai Haji Khalil Bisri kalau memaknai asyhadu, asyhadu aku roh dewe, saya melihat sendiri gitu loh. Namanya orang bersaksi itu saya lihat sendiri. Katanya tadi malam ada pencurian, ya saya bersaksi, artinya saya melihat pencurian itu. Dan saya bersaksi kata tetangga saya. Loh, tidak boleh. Kalau sudah bersaksi itu menyaksikan sendiri. Nah itulah makanya kita itu jadi orang Islam jangan sampai masih ada keraguan. Kenapa ada orang Islam murtad? Kemungkinan besar syahadat dia belum syahadat. Karena dia belum menyaksikan sendiri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kayak ada orang yang sudah pernah haji. Yang amin 5 orang. Ada orang sudah haji, berangkat semuanya. Terus sudah lihat Ka'bah. Ka'bah itu batu warnanya apa? Hitam. Bentuknya apa? Ya, kotak atau kubus atau apalah istilahnya ya. Kalau ada orang pernah melihat Ka'bah langsung dengan mata kepalanya, bahkan dia mencium hajar aswadnya, dia mengusap rukun yamaninya, dia nempelkan badan di multazamnya. Terus sekarang ada orang bilang, mohon maaf Pak, udah tahu belum? Apa? Ka'bah itu ternyata bulat. Percaya tidak? Terima tidak? Berubah tidak kita keyakinannya? Enggak, kita udah lihat langsung. Nah kalau yang orang baru dengar cerita, bisa jadi berubah pikiran. Oh gitu ya? Kalau saya kemarin dengar kabar katanya sih bulat, kok salah. Kemarin katanya sih kotak, kok sekarang bulat ya? Oh bisa jadi udah ada perubahan. Gitu. Kalau orang katanya bisa begitu. Makanya dalam hal syahadat kita harus benar-benar mengkaji. Nah ini makanya kita sekarang lagi diajak kembali, diperbaharui kembali pemahaman kita tentang syahadat, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kalaupun ada yang nyembah selain Allah, berarti itu batil. Dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah utus untuk mengajarkan kepada kita makhluknya agama yang Allah ridhoi untuk kita semuanya, yaitu agama Islam.
Dan sesungguhnya semua umat manusia yang hidup sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya secara status termasuk umatnya Nabi Muhammad, cuman banyak mereka yang tidak mau. Mohon maaf, George Bush, kemudian Paus Benedictus atau Paus Franciscus Xaverius ataupun siapa, sesungguhnya secara status mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Mohon maaf, orang Yahudi, orang Nasrani, Hindu, Buddha statusnya umatnya Nabi Muhammad karena mereka hidup di zaman Nabi kita Muhammad sampai hari kiamat, cuman mereka tidak mau. Itulah makanya Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Mohon maaf, orang Yahudi tidak mau, orang Nasrani tidak mau, orang Hindu Buddha tidak mau, Konghucu tidak mau. Jadi banyak yang tidak mau, walaupun mereka sesungguhnya oleh Nabi disebut umatnya. Karena Nabi diutus itu kepada manusia semuanya. Cuman ada di antara mereka, bahkan sebagian besar menolak, tidak mau menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan sekali mereka itu. Kemudian yang kedua, wa iqamus sholati, mendirikan salat. Ai al-mudawamatu, maksudnya mendawamkan, mengkontinyukan alih atas salat, fi awqatiyah, di dalam waktu-waktunya, wa biarkaniyah, dan dengan rukun-rukunnya, wa syurutiyah, dan syarat-syaratnya. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa melakukan itu, kana jasaduhu, maka adalah jasadnya itu haraman, haram, ala nari, atas neraka. Alhamdulillah, orang-orang yang mendawamkan sholat dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, maka jasadnya diharamkan atas neraka. Wabil hadisi, dan dalam hadis, qala wa azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman dalam hadis qudsi, inna li abdi, sesungguhnya itu tetap bagi hambaku, alayya, dan wajib atasku satu perjanjian, in aqama salata, jika ia mendirikan salat, liwaktiya, pada waktunya, alla u'adzibau, bahwa aku tidak akan menyiksanya, wa an adkhalahu, dan bahwa wa an udhilahu, dan bahwa aku akan memasukkannya al jannata, akan surga, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi hambaku, atasku itu ada satu perjanjian, jika ia mendirikan sholat pada waktunya, aku tidak akan menyiksanya, dan akan masukkan ia ke surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Wabil hadisi, dalam hadis yang lain, idza taraka rajulu faridatan wa idatan muta'amidan, kutiba ismuhu ala babin nari, fulan ibnu fulanin la budalau min duhulin nar. Dalam hadis lain Rasul bersabda, idza taraka rajula, apabila seseorang meninggalkan faridatan, satu fardu, faidatan yang satu, muta'amidan, dengan sengaja, kutiba ismu, maka dituliskan namanya, ala babin nari, atas pintu neraka, fulan ibnu fulanin, fulan bin fulan, la buddalau, tidak bisa tidak baginya, min duhulin nari, dari masuk neraka. Na'udzubillah. Satu aja kewajiban kita tinggalkan, tertulislah nama orang itu fulan bin fulan, tidak bisa tidak masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dzakarau Suhaimi, telah menyebutkannya Imam Suhaimi fi Lubabit Talibin, di dalam kitab Lubabut Talibin. Wa itau zakati, dan yang ketiga, memberikan zakat atau membayarkan zakat. Tabwa, maksudnya memberikan zakat, limustaiqiyah, kepada yang berhak terhadap zakat. Fataji'u, maka zakat akan datang,
dan sebagai kalung min nurin dari cahaya fi raqabati saibiyah di leher pemiliknya, yasruku yang ia bersinar, yasruku yang bersinar nuru dalikal ikdi oleh cahaya kalung itu alal mukminin atas orang-orang beriman yaumal qiyamati di hari kiamat hatta yamsya sehingga ia berjalan fi nuri di dalam cahayanya ala sirati atas sirat wa yadkhula sehingga ia masuk bi dengannya al jannatakan surga. Orang yang membayar zakat kepada yang berhak mendapatkannya, maka zakatnya itu akan datang di hari kiamat nanti sebagai kalung yang terbuat dari cahaya, diletakkan di leher orang yang melaksanakannya, kemudian kalung itu bersinar atas orang-orang beriman di hari kiamat, sehingga orang yang bayar zakat itu ia berjalan di cahayanya di atas siratal mustaqim. Amin ya rabbal. Orang lain kesusahan, dia berjalan di atas cahayanya itu sehingga dia masuk surga. Wa amma mani'u zakat, adapun orang yang mencegah zakat, tidak membayar zakat, fayaji'u malu, maka akan datang hartanya yaumal qiyamah pada hari kiamat tuqan sebagai kalung fi unukihi di lehernya min narin dari api. Lau anna dzalika tuqa, kalau sesungguhnya kalung itu wudhiya diletakkan di dunia lah tarakot minhu, maka sungguh dunia terbakar karenanya, wa taqatta'at jibaluha, dan gunungnya akan terpotong-potong, wa yabisat biarwa, dan akan kering lautan-lautannya. Orang yang di dunia punya harta banyak, wajib zakat, tidak mau bayar zakatnya, hartanya nanti dari kiamat akan dijadikan sebagai kalung yang terbuat dari api, yang seandainya kalung itu diletakkan di dunia, sungguh dunia terbakar, gunung-gunungnya pada putus-putus, dan lautannya kering. Innalillahi wa inna ilaihi. Wa shoma ramadhana, dan puasa Ramadan seperti sekarang kita sedang tunaikan. Maksudnya apa? Tarkul muftirati, meninggalkan yang membatalkan, minal fajri, dari sejak fajar, kulla yaumin, di dalam setiap hari, minasyaritasi, dari bulan yang ke-9, minas sanadil arabiyati, dari tahun Arab atau tahun Hijriah, alladzi awaluhu, yang bermula awalnya itu rahmatun, rahmat, bawasatuhu maghfiratun, dan pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, wa airutikun minan nari, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa Ramadan. Puasa itu artinya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang kalau dalam kitab Fathul Qorib misalnya disebut ada 10 dari semua yang membatalkan itu ditinggalkan sejak fajar sampai maghrib di dalam setiap hari dari bulan yang ke-9 dalam hitungan tahun Hijriah atau tahun Arabiah, yaitu bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Moga-moga kita sekarang semua mendapatkannya. Yang kedua adalah pertengahan, yang kedua adalah sebagai masa maghfirah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Wabila hadisi, dan di dalam hadis, idza kana awwalu lailatin, apabila ada awalnya malam, min Ramadana, dari bulan Ramadan, futiyat abwabus samai, maka dibukalah pintu-pintu langit, fala yulaku, maka tidak digembok, tidak ditutup minna darinya, babun, oleh satu pintu, hatta taruja, sehingga keluar akhirul lailatin, oleh akhir malam, minhu, dari Ramadan. Dalam satu hadis dinyatakan apabila telah ada awal malam Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit. Artinya kalau kita sekarang ini doa, apalagi di malam hari, lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang harus kita panjatkan, kata Imam Ibn Athaillah, khairu ma tatlubu minum ma tolibu minka, sebaik-baik yang kamu minta dari Allah apa yang Allah tuntut dari kamu. Contoh, di bulan Ramadan
Kita dituntut Allah puasa awalnya saja atau awal sampai akhir? Tarawihnya awal saja atau awal sampai akhir? Ngajinya awal saja atau awal sampai akhir? Maka minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada hamba ini taufik dan hidayah untuk bisa menunaikan ibadah puasa, tarawih, ngaji, sedekah dan sebagainya dari awal sampai akhir Ramadan sempurna, ya Allah. Itu penting dimintakan kepada Allah. Langit sedang dibuka, doa sedang diijabah. Tidak ditutup satupun pintu langit itu, sehingga nanti keluarlah akhir Ramadan, akhir malam Ramadan. Wasababu, dan sebabnya puasa Ramadan, anna Adam, sungguhnya Nabi Adam, lama akala tatkala telah memakan minasyajarati dari pohon, baqiyatil aklatu, maka tersisalah makanan fi jasadi di dalam jasadnya Nabi Adam, thalathina yauman, 30 hari. Walama sofa, maka tatkala telah bersih jasadul, jasadnya Nabi Adam, minha dari aklah atau dari syajarah, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya, fafurido, maka difardukan ala dzurriyyati, atas keturunannya Nabi Adam, siyamu salasina yauman, puasa 30 hari. Dulu Nabi Adam ketika hilap, ya, makan buah yang dilarang di surga itu, ternyata buahnya itu, makanan itu tinggal di dalam jasad beliau 30 hari. Setelah bersih dari jasad beliau, Allah terima tobatnya. Maka disinilah kemudian menurut apa nih sebutkan oleh Syekh Suhaimi, Zakarau Suhaimi, itu yang menjadi hikmah dibalik kefarduan puasa Ramadan yang kurang lebih 30 hari. Makanya kalau kita puasa Ramadan 30 hari penuh, bagus semuanya. Kalaupun ada dosa, jangankan dosa-dosa biasa, dosa misalnya seperti Nabi Adam yang dilarang mendekati pohon malah memakannya, tapi setelah 30 hari bersih dari jasadnya, Allah terima taubatnya. Maka dosa kita biar setinggi gunung, setinggi langit sekalipun, seluas samudra, sedalam sumur, enggak berapa ya, kurang ya, sedalam lautan, dosanya diampuni Allah kalau Ramadan kita jalin dengan baik. Kemudian yang kelima adalah haji. Nah, mengenai haji kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Semoga semua diberikan umur panjang, sehat lahir batin, keluasan rizki, kemudian kemanfaatan ilmu, kesakinahan keluarga, dan Allah anugerahkan kepada kita putra putri keturunan yang soleh dan solehah, semuanya ahli ibadah, istiqamah, akhir hidupnya husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aswili zalimin bi zalimin آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.